Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evila Ramadanti, NIM 2071221205161. Saya dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang strategi dan metode pembelajaran inovatif. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian proses pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengertian lain dari aliran behavioristik dalam Hamdani mengatakan bahwa pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Kemudian pendapat lain dari Dimyati dan Mujiono dalam Syaiful Sagala tahun 2011 nomor 62 berpendapat bahwa hakikat pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. Nah, berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat sistem pembelajaran, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena adanya usaha. Kemudian, hakikat pembelajaran inovatif. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran inovatif. Berdasarkan pendapat dari Syah dan Karyadinata, tahun 2009 menjelaskan bahwa pembelajaran inovatif merupakan inovasi pembelajaran yang mampu menyeimbangkan fungsi otak kiri dan otak kanan apabila dilakukan dengan cara dan proses pembelajaran tersebut. Sehingga terjadi proses renovasi mental di antara membangun rasa percaya diri siswa. Penggunaan bahan belajar, software multimedia, dan Microsoft PowerPoint merupakan salah satu alternatifnya. Kemudian, pembelajaran yang inovatif diharapkan mampu membuat siswa yang membuat kapasitas yang berpikir kritis dan terampil dalam memecahkan masalah. Siswa yang seperti ini mampu menggunakan penalaran yang jernih dalam proses memahami suatu dan mudah dalam mengambil pilihan serta membuat sebuah keputusan. Kemudian untuk karakteristik pembelajaran inovatif, nah di sini ada karakteristik khas dari pembelajaran inovatif. Yang pertama yaitu keunggulan relatif, yaitu sejauh mana inovasi dapat memberikan manfaat atau keuntungan bagi penerimanya, yang dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya, prestis sosialnya, dan kenyamanan serta kepuasan lainnya. Kemudian, bisa juga menggunakan konfirmabilitas atau compatible, ialah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai value dan pengalaman lalu dan kebutuhan dari penerima. Kemudian poin yang ketiga, kompleksitas, ialah tingkat kesukaran atau kerumitan untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Kemudian ada juga trialibilitas, ialah dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Kemudian dapat diamati atau observability, ialah mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Adapun beberapa kemampuan bidang yang dapat diamati antara lain manajemen pendidikan, metodologi pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, pelatihan guru implementasi, dan juga implementasi kurikulum. Kemudian, urgensi pembelajaran inovatif. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka kita sebagai calon guru sebaiknya dapat belajar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menggairahkan, dinamis, penuh semangat, dan juga penuh tantangan. Suasana pembelajaran seperti ini dapat mempermudah peserta didik dalam mempengaruhi dan juga memperoleh ilmu, dan guru juga dapat menanamkan nilai-nilai luhur yang hakiki pada peserta didik untuk menuju tercapainya pembelajaran. Kemudian, strategi pembelajaran. Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah upaya dalam kegiatan pembelajaran yang merupakan pedoman umum serta kerangka kegiatan agar kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Berikut ada asas-asas strategi pembelajaran. Yang pertama itu berpusat pada siswa, di mana strategi pembelajaran itu harapannya bisa berpusat pada siswa. Asas ini menerapkan strategi pedagogi yang orientasikan siswa pada situasi yang bermakna. Paradigma yang menetapkan guru sebagai pusat pembelajaran dan siswa sebagai objek seharusnya diubah dengan menempatkan siswa sebagai subjek yang belajar secara aktif, membangun pemahaman dan juga jalan merangkai pengamanan yang telah dimiliki dengan pengalaman baru.
Kemudian yang kedua yaitu berbasis masalah. Di sini pembelajaran itu dimulai dari sebuah permasalahan. Siswa belajar suatu konsep dan prinsip sekaligus memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada dua hasil belajar yang dicapai, yaitu jawaban terhadap masalah produk dan memecahkan masalah dalam proses itu sendiri. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu terintegrasi. Dalam inovasi pembelajaran, pendekatan terintegrasi lebih diharapkan daripada pendekatan disiplin dan ilmu. Kemudian poin keempat, berbasis masyarakat. Masyarakat adalah sumber belajar yang paling kaya, karena dalam masyarakat segala bahan pembelajaran tersedia dari ilmu sosial sampai pada ilmu ekstanta. Kemudian poin kelima, memberikan pilihan di mana pembelajaran harus menyediakan alternatif yang dipilih oleh siswa. Proses belajar adalah proses aktif yang harus dilakukan oleh siswa, baik keterampilan psikomotor, kognitif, sosial, keterampilan dalam memecahkan masalah, dan juga sikap memiliki strategi pembelajaran yang berbeda-beda untuk dapat mencapai tujuan. Kemudian poin yang keenam, sistem. Materi membutuhkan pengetahuan sebagai prasyarat yang harus dikuasai terlebih dahulu sebelum seseorang dapat mempelajari materi tersebut. Keterampilan psikomotor bersifat prosedural, memiliki langkah-langkah yang dilakukan secara sekuensial sebelum dapat menuntaskannya dengan baik. Setiap langkah pengetahuan prosedural merupakan prasyarat bagi langkah berikutnya. Kemudian yang poin ketujuh yaitu keberlanjutan di mana setiap proses pembelajaran yang dilakukan meletakkan dasar bagi pembelajaran berikutnya. Setiap konsep yang diperoleh oleh pembelajaran sebelumnya harus dirangkai secara kontinu dengan konsep baru yang diperoleh sehingga memperoleh jalinan konsep di dalam benak seseorang. Kemudian, kelebihan dari strategi pembelajaran inovatif. Nah, di sini kelebihannya yaitu yang pertama, pembelajaran inovatif itu lebih mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian, proses pembelajaran dirancang, disusun, dan juga dikondisikan untuk siswa agar belajar. Untuk poin selanjutnya, strategi ini menuntut kreativitas guru dalam mengajar. Kemudian, strategi pembelajaran inovatif juga merupakan salah satu kelebihannya yaitu hubungan antar siswa dan guru menjadi hubungan yang saling belajar dan juga saling membangun. Kemudian strategi ini bersifat menyenangkan, reaktif, atau membutuhkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran untuk dapat menjadikan siswa agar aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian siswa adalah penerima informasi secara aktif. Kemudian di sini pengetahuan dibangun dengan penemuan terbimbing, dan perilaku dibangun atas pengalaman belajar dan perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. Kemudian untuk kekurangannya di sini, kekurangan dari strategi pembelajaran inovatif yang pertama, siswa kurang aktif dalam proses belajar. Karena siswa yang nggak aktif itu akan semakin tertinggal seperti itu. Kemudian situasi kelas kurang terkoordinir karena pusat kegiatan belajar adalah pada siswa. Kemudian program pembelajaran kurang terkonsep dan juga peran strategi pembelajaran inovatif dalam membangun karakter peserta didik tersebut masih kurang seperti itu. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran inovatif, nah di sini ada banyak sekali ya. Pada dasarnya belajar atau pembelajaran adalah merupakan suatu kegiatan yang wajib dilakukan dan kita berikan kepada anak-anak karena ia merupakan kunci sukses untuk menggapai masa depan yang cerah. Dengan harapan proses belajar mengajar dan belajar menyenangkan dan juga tidak membosankan. Berikut di bawahnya ada beberapa metode pembelajaran efektif yang tidak membosankan. Yang pertama ada metode debat. Nah, metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Materi ajar dipilih dan disusun menjadi paket pro dan juga paket kontra. Kemudian metode yang kedua ada metode role playing. Metode role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan juga penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan juga penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Nah, pada kelebihan metode role playing ini yang pertama, siswa bebas mengambil keputusan dan juga berekspresi secara utuh. Permainan merupakan penemuan yang mudah dan juga dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Guru dapat mengevaluasi pemahaman siswa melalui pengamatan pada waktu dan melakukan permainan, dan juga permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada metode pemecahan masalah atau problem solving. Problem solving ini adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi atau perorangan. Adapun keunggulan dari metode ini, yang pertama melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa, dan juga dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Namun untuk kelemahannya sendiri di sini, beberapa pokok bahasan pada metode ini sangat sulit untuk penerapan
metode ini. Jadi tidak bisa seluruh pelajaran itu bisa diterapkan menggunakan metode ini. Kemudian memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Kemudian yang keempat ada pembelajaran berbasis masalah atau problem based instruction. Memusatkan pada masalah kehidupannya yang bermakna bagi siswa. Peran guru di sini yaitu menyajikan masalah dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini kelebihannya, siswa dilibatkan pada kegiatan sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. Siswa juga dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain dan juga dapat memperoleh dari berbagai sumber. Untuk kekurangannya dari metode ini, untuk siswa yang malas, tujuan dari metode tersebut tidak dapat tercapai, kemudian membutuhkan banyak waktu dan juga dana, dan tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini. Kemudian untuk poin yang kelima, ada cooperative scripts. Di sini, scripts kooperatif adalah metode pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan dan juga secara lisan mengikhlaskan bagian-bagian dari materi yang dipelajari. Kelebihan dari metode ini yaitu melatih pendengaran, ketelitian, dan juga kecermatan siswa. Setiap siswa mendapatkan peran dan juga melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Kemudian untuk kekurangan metode ini yaitu hanya digunakan pada mata pelajaran tertentu saja, hanya dilakukan 2 orang, tidak melibatkan seluruh kelas sehingga koleksi hanya terbatas pada 2 orang tersebut. Kemudian untuk poin yang keenam yaitu ada metode picture and picture. Di sini merupakan suatu metode pembelajaran yang menggunakan gambar yang diurutkan menjadi urutan yang logis. Nah, kelebihan dari metode ini, guru lebih mengetahui kemampuan masing-masing siswa. Kemudian di sini juga melatih berpikir logis dan juga sistematis. Namun di sini untuk kekurangannya, yaitu memakan banyak waktu dan juga banyak siswa yang pasif. Kemudian untuk poin yang ketujuh, metode numbered heads together. Di sini adalah suatu metode belajar di mana setiap siswa diberi nomor, kemudian dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak guru memanggil nomor dari siswa. Nah, kelebihannya dari metode ini yaitu siswa menjadi siap semua. Kemudian poin yang kedua, dapat melakukan diskusi dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, siswa yang pandai dapat mengajar siswa yang kurang pandai. Untuk kelebihannya, untuk kelemahannya, di sini kemungkinan nomor yang dipanggil itu bisa dipanggil lagi oleh guru. Kemudian yang kedua, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Nah, kemudian untuk metode yang kali ini, metode jigsaw, nah ini pasti sudah sangat sering didengar oleh teman-teman ya. Nah, untuk metode jigsaw ini merupakan suatu metode yang bentuknya itu seperti kelompok. Nah, pada dasarnya dalam model ini, guru membagi suatu informasi yang besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, siswa-siswa di sini bekerja untuk menyelesaikan tugas kooperatifnya dalam yang pertama belajar dan menjadikan ahli dalam subtopik bagiannya. Kemudian merencanakan bagaimana mengajarkan subtopik bagiannya kepada anggota kelompok lainnya. Dan setelah itu, siswa tersebut kembali ke kelompok masing-masing dalam subtopiknya dan mengajarkan informasi penting dalam subtopik tersebut, sehingga seluruh siswa bertanggung jawab untuk menunjukkan penguasaan terhadap seluruh materi yang ditugaskan oleh guru. Kemudian untuk yang 9, metode team games turnamen. Di sini adalah salah satu tipe model pembelajaran yang mudah diterapkan melihat aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa, yang mengandung unsur permainan dan juga reinforcement. Kemudian ada 5 komponen utama dalam TGT ini. Yang pertama yaitu penyajian kelas, kelompok, game, turnamen, dan juga tim recognize. Nah, di situ untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa membaca makalah ya. Kemudian di sini dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran inovatif merupakan suatu konsep pembelajaran yang sangat menekankan pada pentingnya partisipasi aktif dari siswa dalam mempelajari suatu pembelajaran yang hendak mereka kuasai. Guru bertindak sebagai fasilitator yang juga berperan penting dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan dan bisa mengangkat dan mengembalikan kreativitas siswa. Pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan metode pembelajaran inovatif mengacu pada teori konstruktivisme yang dibangun dari anak dalam belajar dan berinteraksi dengan lingkungan belajar. Nah, sekian terima kasih penjelasan dari saya pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.